Selamat bertemu kembali dengan saya, Herlina Naomi Nenggolan. Kali ini kita akan membahas tentang materi biologi kelas 11, yaitu tentang sistem koordinasi. Sistem ini mengatur kerja organ-organ pada tubuh. Sistem ini juga berperan memerintahkan setiap organ untuk dapat bekerja sama mendukung fungsi tubuh agar bekerja dengan baik. Fungsi sistem koordinasi pada manusia diperlukan untuk mengendalikan setiap bagian dari dalam tubuh agar gerak yang dihasilkan menjadi tepat sasaran. Tanpa sistem koordinasi, seluruh organ tubuh tidak mampu bekerja sama. Masing-masing organ tubuh kita memiliki fungsi yang berbeda-beda. Untuk itu, tubuh kita memiliki komponen yang menghubungkan setiap organ yang disebut dengan saraf dan darah. Mari kita perhatikan gambar berikut. Apakah Anda mengetahui mengapa pada ilustrasi ini orang tersebut tidak jatuh? Orang pada gambar tersebut tidak jatuh karena dia sudah melakukan latihan sehingga tubuhnya sudah seimbang. Tubuh manusia dilengkapi dengan sistem koordinasi untuk melakukan semua aktivitas tubuhnya, salah satunya menjaga keseimbangan tubuhnya. Jadi, sistem koordinasi adalah suatu sistem yang mengatur keserasian semua proses yang berlangsung di dalam tubuh manusia. Sistem koordinasi terdiri dari sistem saraf, sistem endokrin atau hormon, dan alat indera. Sistem saraf berperan untuk menerima, menghantarkan, dan sekaligus memberikan tanggapan terhadap rangsangan yang berasal dari luar maupun rangsangan yang berasal dari dalam tubuhnya. Sistem saraf tersusun atas sel saraf atau neuron dan neuroglia. Sel saraf atau neuron itu adalah kesatuan struktural dan fungsional sistem saraf. Neuroglia itu adalah kelompok sel yang berperan memberikan nutrisi dan bahan untuk hidupnya neuron. Semua sistem koordinasi saraf tersebut tidak akan berfungsi tanpa adanya sel saraf. Sel saraf atau neuron sebagai satuan kerja utama dari sistem koordinasi saraf. Mekanisme kerja sistem saraf dalam menghantarkan impuls saraf adalah hasil kerja dari neuron ini. Sel saraf juga yang memungkinkan kita dapat merasakan berbagai rangsang dari panca indera. Pada sel saraf terdapat 3 komponen, yaitu badan sel, dendrit, dan akson. Badan sel itu merupakan bagian neuron yang berwarna kelabu, mengandung inti sel yang besar, bentuknya seperti pembuluh dengan membran yang tipis. Dendrit itu serabut saraf yang pendek dan bercabang-cabang yang berfungsi untuk meneruskan impuls menurut ke badan sel saraf. Yang berikutnya akson. Akson itu adalah serabut saraf yang panjang dan umumnya tidak bercabang, berfungsi untuk meneruskan impuls yang berasal dari badan sel saraf ke kelenjar dan ke serabut-serabut otot. Berdasarkan fungsinya, neuron dibedakan menjadi 3, yaitu neuron sensoris, neuron motoris, dan neuron penghubung. Sedangkan neuron penghubung terbagi atas 2 bagian, yaitu neuron konektor dan neuron adjustor. Susunan sistem saraf pusat. Sistem saraf terdiri dari 1. Sistem saraf sadar, yaitu sistem saraf yang mengatur dan mengendalikan aktivitas organ tubuh yang sifatnya disadari, misalnya makan, minum, lari, berjalan, berenang, dan lain-lain. Sistem saraf ini terdiri atas sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Yang kedua itu ada sistem saraf tidak sadar atau otonom. Artinya, sistem saraf yang mengatur gerakan di luar kesadaran kita, berfungsi untuk mengendalikan gerak organ visceral yang bekerja secara tidak sadar. Misalnya, gerakan otot jantung dan otot polos. Saraf ini terdiri dari sistem saraf simpatis dan sistem saraf parasimpatis, di mana fungsi kedua saraf ini antagonis atau berlawanan. Misalnya, jika saraf simpatis meningkatkan denyut jantung, maka saraf parasimpatis menurunkan denyut jantung. Sistem saraf pusat terdiri atas otak dan sumsum tulang belakang. Saraf pusat merupakan pusat pengatur atau koordinasi fungsi organ-organ.
Pada manusia, otak dan sumsum tulang belakang terlindungi oleh tulang-tulang yang kokoh. Otak terlindungi oleh tulang-tulang tengkorak, sedangkan sumsum tulang belakang terlindungi oleh ruas-ruas tulang belakang. Sistem saraf tepi terdiri atas serabut-serabut yang menghubungkan saraf pusat dengan alat-alat tubuh. Serabut saraf pusat yang keluar dari otak disebut dengan serabut saraf otak, sedangkan yang keluar dari sumsum tulang belakang disebut serabut saraf sumsum tulang belakang. Serabut saraf otak berjumlah 12 pasang yang keluar dari otak, dan serabut saraf sumsum tulang belakang merupakan gabungan saraf sensoris dan motoris. Serabut saraf tulang belakang berjumlah 31 pasang. Kita masuk ke otak. Otak itu berada di dalam tulang tengkorak, dibungkus oleh selaput jaringan ikat yang dikenal dengan meninges. Meninges tersusun atas 3 lapisan, yaitu lapisan yang paling luar dan yang paling tebal disebut dengan durameter, lapisan dalam piameter, lapisan tengah dan paling tipis disebut dengan arachnoid. Otak besar atau cerebrum merupakan bagian terbesar dari otak yang volumenya sekitar 1.500 cm3, dibagi atas 4 bagian, yaitu bagian yang pertama lobus frontalis, yaitu bagian depan, berfungsi untuk pergerakan otot. Yang kedua, lobus parietal, yaitu bagian belakang, bersifat sensoris yang peka terhadap perubahan yang menyangkut panas, dingin, tekanan, sentuhan pada indera dan pada kulit. Yang berikutnya lobus temporal atau bagian samping, merupakan pusat pendengaran. Apabila terjadi kerusakan pada bagian kiri atau bagian kanan, itu yang akan mengakibatkan pendengaran menurun dan bahkan dapat menyebabkan ketulian. Yang terakhir, lobus occipitalis, yaitu lobus yang paling bagian belakang, merupakan pusat penglihatan. Jika bagian ini rusak, penderita akan mengalami kebutaan walaupun alat penglihatannya normal. Otak kecil atau cerebellum terletak di bawah bagian belakang otak besar. Otak kecil berfungsi sebagai pusat keseimbangan dan koordinasi otot. Bila terjadi gangguan pada otak kecil, maka gerak otot tidak dapat dikoordinasikan lagi. Di bawah cerebellum terdapat jembatan Farol yang menghubungkan belahan kanan dan kiri otak kecil tersebut. Bagian ini bertugas menghantarkan impuls dari kedua bagian cerebellum. Yang berikutnya sumsum lanjutan atau medulla oblongata. Ini merupakan pusat saraf yang letaknya di belakang otak. Bila kita lihat di gambar ini, terlihat di depan otak kecil di bagian bawah otak besar. Itu boleh kita lihat pada gambar nomor 6. Sumsum lanjutan ini banyak mengandung ganglion atau simpul saraf yang mengatur gerak refleks fisiologis seperti misalnya denyut jantung, pernapasan, pelebaran, dan penyempitan pembuluh darah. Kemudian pada gambar nomor 2 terdapat pons yang menghubungkan sumsum tulang belakang dengan otak yang berfungsi sebagai pusat pengatur pernapasan. Kemudian masuk ke sumsum tulang belakang atau medulla spinalis. Disebut sumsum tulang belakang karena terletak di dalam rongga tulang belakang dimulai dari medulla oblongata atau ruas-ruas tulang leher sampai ke vertebra lumbalis atau ruas-ruas tulang pinggang kedua yang berfungsi penghubung impuls dari otak menuju ke otak dan memberikan kemungkinan jalan terpendek pada gerak refleks atau sebagai pusat pengatur gerak refleks. Sistem saraf tidak sadar atau otonom terbagi atas 2 bagian, yaitu saraf simpatis dan parasimpatis. Saraf simpatis berpangkal pada sumsum tulang belakang di daerah leher dan pinggang. Saraf parasimpatis berpangkal pada sumsum lanjutan dan sakrum. Gerak biasa dan gerak refleks. Gerak biasa yaitu gerakan yang kita sadari, sedangkan gerak refleks yaitu gerakan yang terjadi secara tiba-tiba di bawah kesadaran kita.
Proses terjadinya gerak biasa atau gerak sadar yaitu impuls dari indera atau reseptor menuju ke saraf sensoris, menuju ke otak, menuju ke saraf motorik, dan terakhir menuju ke otot atau efektor. Bila terjadi rangsangan terhadap suatu bagian tubuh, rangsangan tersebut akan diterima oleh reseptor. Rangsangan akan dibawa oleh neuron sensorik ke sistem saraf pusat untuk diolah dan dikembalikan ke efektor melalui neuron motorik. Misalnya, gerakan saat melakukan aktivitas menari, menyapu, mencuci, makan, melompat, dan lain-lain. Proses terjadinya gerak refleks, yaitu impuls dari indera atau reseptor menuju ke saraf sensoris, menuju ke sumsum tulang belakang, menuju ke saraf motoris, dan terakhir menuju ke otot atau efektor. Karena sesuatu hal sering terjadi rangsangan yang melalui saraf sensoris tidak sampai ke otak, namun melalui jalur terpendek. Misalnya, gerakan yang dilakukan saat bersin, saat batuk, saat menguap, saat menerima cahaya berlebih, menangkis secara tiba-tiba apabila ada serangan, dan lain-lain. Obat-obatan dan narkotika serta pengaruhnya pada sistem saraf. Menurut ahli kesehatan, narkoba sesungguhnya adalah senyawa psikotropika yang biasa dipakai untuk membius pasien saat hendak dioperasi atau obat-obatan untuk penyakit tertentu. Namun, kini persepsi itu disalahartikan akibat pemakaian di luar peruntukan dan dalam dosis yang tidak semestinya. Jenis-jenis narkoba dan alkohol dan juga obat-obat terlarang itu yaitu yang pertama golongan sedatif atau obat penenang, yang kemudian golongan stimulan atau obat-obatan yang dapat menaikkan tingkat kewaspadaan dalam rentang waktu yang singkat. Yang berikutnya golongan halusinogen, yaitu obat-obatan yang dapat menimbulkan efek halusinasi yang bersifat mengubah perasaan, mengubah pikiran, dan seringkali menciptakan daya pandang yang berbeda sehingga seluruh perasaan dapat terganggu. Yang berikutnya golongan penahan rasa nyeri atau analgetik dan antipiretik, obat-obatan yang fungsinya sebagai anti demam sekaligus anti nyeri. Biasanya ini digunakan untuk meredakan nyeri akibat radang sendi, cedera, sakit gigi, sakit kepala, dan lain sebagainya. Gangguan pada sistem saraf manusia, yaitu diantaranya ada epilepsi, neuritis, Alzheimer. Sedangkan jenis-jenis obat-obatan dan narkotika, diantaranya ada minuman keras, narkotika, barbitural, valium, amfetamin, zat penikmat, dan euforia. Pernahkah kamu merasakan cemas dan takut? Tahukah kamu bahwa perasaan tersebut dapat muncul karena peran hormon? Hormon itu adalah getah yang dihasilkan oleh suatu kelenjar dan langsung diedarkan oleh darah. Kelenjar tersebut tidak mempunyai saluran khusus, sehingga sering disebut sebagai kelenjar buntu atau kelenjar endokrin. Macam-macam kelenjar endokrin penghasil hormon. Yang pertama, kelenjar hipofisis, yaitu menghasilkan hormon somatotrop, hormon prolaktin, hormon tirotropin, hormon kortikotropin, hormon gonadotropin, hormon oksitosin, dan hormon vasopresin. Yang kedua, kelenjar tiroid atau kelenjar gondok yang menghasilkan hormon tiroksin dan hormon triodotironin. Yang ketiga, kelenjar paratiroid, yaitu kelenjar anak gondok, yang ini menghasilkan hormon paratormon. Yang berikutnya keempat, kelenjar adrenal atau kelenjar anak ginjal, ini menghasilkan hormon kortikoid, yang berikutnya glukokortikoid, yang berikutnya androgen, dan berikutnya adrenalin. Yang kelima, kelenjar Langerhans atau kelenjar pankreas, ini menghasilkan hormon insulin. Keenam, kelenjar pencernaan, ini menghasilkan hormon kelenjar endokrin usus dan kelenjar lambung. Yang berikutnya kelenjar kelamin, yang ini menghasilkan kelenjar kelamin pada pria atau testis dan kelenjar kelamin pada wanita atau ovarium. Yang mana nanti testis itu menghasilkan hormon testosteron
dan ovarium itu akan menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Perbedaan sistem hormon dengan sistem saraf, yaitu sistem hormon itu responnya lambat, hormon-hormon dibawa melalui sirkulasi dan responnya tidak langsung terhadap internal. Sedangkan sistem saraf responnya cepat, sinyal-sinyal dibawa melalui sel saraf atau neuron dan responnya berlangsung terhadap rangsangan itu langsung terasa dari luar. Kita dapat melihat jelas indahnya warna-warni alam. Kita juga dapat menikmati makanan kesukaan kita. Tapi tahukah kamu, semua itu tidak dapat terjadi tanpa adanya alat indera yang dikaruniakan Tuhan Yang Maha Esa. Alat indera itu bertugas mengenal lingkungan dan memberi respon terhadap segala rangsangan yang terjadi pada tubuh. Dengan adanya indera, tubuh mampu merespon lingkungan dan mampu memproteksi diri dari berbagai gangguan. Alat indera pada manusia disebut juga dengan panca indera, karena alat indera manusia terdiri dari 5, yaitu indera penglihatan, yaitu mata, indera pendengaran, yaitu telinga, indera peraba, yaitu kulit, indera pengecap, yaitu lidah, dan terakhir indera pembau, yaitu hidung. Sekarang mari kita bahas indera penglihatan, yaitu mata. Indera penglihatan pada manusia adalah mata. Indera penglihatan disebut juga fotoreseptor. Kenapa? Karena mata sangat peka terhadap rangsangan cahaya. Secara keseluruhan, mata manusia berbentuk seperti bola sehingga disebut dengan bola mata. Lapisan bola mata terdiri dari 3 bagian, yaitu sklerea atau lapisan paling luar, choroid lapisan tengah, retina atau lapisan terdalam. Sklerea berwarna putih, berfungsi sebagai pelindung yang dilengkapi dengan kornea. Kornea itu berfungsi untuk memfokuskan bayangan objek pada retina. Choroid, lapisan tengah terdiri dari jaringan ikat yang berpembuluh darah, di dalamnya mengandung iris dan pupil. Iris itu merupakan selaput pelangi yang letaknya di belakang kornea mata. Di tengah selaput pelangi terdapat celah yang disebut anak mata atau pupil. Pupil berfungsi untuk mengatur banyaknya cahaya yang masuk ke dalam mata. Iris mengandung pembuluh darah dan pigmen. Jumlah pigmennya akan menentukan warna mata. Bila tidak ada pigmen, maka mata akan berwarna merah. Yang berikutnya retina, yaitu lapisan terdalam dari mata yang peka terhadap cahaya. Bagian retina yang peka terhadap cahaya disebut bintik kuning atau fovea, sedangkan bagian retina yang tidak peka terhadap cahaya disebut dengan bintik buta. Alat-alat mata terdiri dari lensa mata yang berbentuk bikonkav, bersifat mengumpulkan cahaya dan terletak di belakang pupil, mempunyai kemampuan untuk memipih atau mencembung yang disebut dengan daya akomodasi, yang berfungsi untuk memfokuskan agar cahaya yang masuk ke dalam mata jatuh tepat pada retina. Aqueous humor, yaitu cairan bening yang mengisi rongga mata yang berada di antara kornea dan lensa mata, berfungsi untuk menjaga bentuk mata. Aqueous humor ini membantu menyalurkan nutrisi ke jaringan-jaringan di mata. Kurangnya cairan ini bisa meningkatkan tekanan di dalam mata yang dapat menyebabkan glaukoma atau kerusakan pada saraf mata. Yang berikutnya, vitreous humor, yaitu badan bening, yang mana ini termasuk di dalamnya itu ada cairan kental yang terletak di belakang lensa mata, berfungsi untuk menjaga membantu bentuk mata. Vitreous humor ini memiliki struktur seperti jeli dan mengisi bagian belakang mata serta dapat menahan retina supaya dia itu tetap berada pada tempatnya. Berikut ini kita akan membahas mekanisme melihat suatu benda, cara kerja mekanisme mata. Yang pertama, cahaya masuk ke dalam mata melalui pupil. Yang kedua, lensa mata kemudian memfokuskan cahaya sehingga bayangan benda yang dimaksud
jatuh tepat di retina mata. Kemudian yang ketiga, kemudian ujung saraf penglihatan di retina menyampaikan bayangan benda tersebut ke otak. Dan terakhir, otak kemudian memproses bayangan benda tersebut sehingga kita dapat melihat benda tersebut. Yang berikutnya, indera pendengaran atau telinga. Telinga itu merupakan alat pendengaran yang mempunyai reseptor khusus untuk mengenali gelombang bunyi, yaitu gelombang bunyi yang berasal dari gendang telinga. Bunyi-bunyi yang datang dapat didengar oleh telinga kita, yaitu di antara frekuensi 20 sampai dengan 20.000 Hz. Setiap bagian telinga memiliki peran dan fungsi masing-masing. Bagian-bagian telinga, pada dasarnya telinga terbagi menjadi 3 bagian, yaitu telinga bagian luar merupakan bagian telinga yang terdiri dari daun telinga, dan bagian rongga telinga luar menjadi batas dengan telinga bagian dalam. Fungsi daun telinga yaitu untuk memusatkan gelombang suara yang masuk ke bagian saluran. Lubang telinga atau rongga telinga ini dilapisi lilin untuk mencegah masuknya air, untuk merekatkan kotoran maupun hewan kecil yang masuk ke dalam telinga. Jadi, lapisan lilin ini yang membuat benda asing tidak bisa masuk lebih dalam lagi ke dalam telinga. Yang ketiga di situ ada selaput gendang telinga, yaitu selaput tipis yang memisahkan bagian luar telinga dengan bagian tengah telinga. Gendang telinga atau membran timpani akan bergetar ketika terkena gelombang suara. Getaran tersebut kemudian dikirim ke telinga bagian tengah dan dalam untuk kemudian diteruskan ke otak. Yang berikutnya saluran telinga sering disebut dengan saluran eustachius yang berfungsi untuk menyamakan tekanan di dalam dan tekanan di luar telinga, sehingga dia dapat mengeluarkan cairan dari telinga bagian tengah yang terletak di belakang gendang telinga. Telinga bagian tengah terdiri dari membran timpani, yaitu selaput merentang sebagai batas telinga luar dengan telinga dalam. Tulang-tulang pendengaran fungsinya untuk menangkap getaran dari gendang telinga. Tulang pendengaran ini meliputi tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Pembuluh eustachius itu pembuluh yang menghubungkan telinga tengah dengan rongga mulut untuk menyamakan tekanan udara di luar dengan tekanan udara di tengah. Yang berikutnya telinga bagian dalam, yang mana telinga bagian dalam ini terdiri dari serambi atau vestibulum, yaitu merupakan rongga di telinga labirin, terletak di belakang koklea dan berada di depan kanalis semicircularis. Kanalis semicircularis atau saluran setengah lingkaran ini merupakan 3 saluran bertulang yang terletak di atas belakang vestibula. Yang terakhir koklea. Koklea itu membentuk bagian anterior labirin terletak di depan vestibula, berbentuk seperti rumah siput, yaitu berupa saluran berbentuk spiral yang terdiri dari 2/3/4 lilitan mengelilingi bentuk kerucut atau mediosus. Mekanisme mendengar suara boleh kita lihat langkah-langkahnya di bawah ini. Yang pertama, proses mendengar itu diawali dengan suara yang ada di sekitar, berupa getaran atau gelombang yang ditangkap oleh telinga bagian luar. Kemudian getaran diteruskan ke saluran telinga sehingga memberi tekanan atau pukulan pada gendang telinga, yaitu membran timpani. Ketika gendang telinga bergetar, maka getarannya akan diteruskan ke tulang pendengaran. Tulang pendengaran akan memperkuat getaran ini dan mengirimnya ke telinga dalam. Saat mencapai telinga bagian dalam, getaran akan diubah menjadi impuls listrik dan dikirim ke saraf pendengaran pada otak. Otak akan menerjemahkan impuls ini sebagai suara. Berikutnya indera peraba atau kulit. Kulit merupakan indera peraba yang di dalamnya terdapat ujung-ujung saraf peraba. Kulit dapat membedakan kasar, halus, panas, dingin, dan sakit. Kulit adalah organ terluar dari tubuh yang melapisi seluruh tubuh manusia. Secara umum, kulit memiliki 2 lapisan, yaitu epidermis atau kulit ari
dan dermis atau kulit jangat. Lapisan epidermis adalah lapisan luar yang terus-terus berganti, tipis dan tidak mempunyai pembuluh darah ataupun sel darah. Sedangkan lapisan dermis letaknya di bawah epidermis, yaitu mengandung pembuluh darah. Yang berikutnya indera pengecap, yaitu lidah. Lidah memiliki 3 fungsi utama, yaitu yang pertama sebagai indera perasa, kedua sebagai organ pencernaan yang dapat mencerna dan menelan makanan, ketiga sebagai organ yang berperan dalam proses berbicara. Indera pengecap atau lidah, pada permukaannya terdapat tonjolan kecil yang disebut dengan papila, sehingga permukaan lidah tidak terlihat halus, tapi terlihat kasar. Lidah merupakan indera pengecap yang peka terhadap rangsangan rasa, yaitu berupa larutan. Pada lidah manusia, terdapat 3 macam papila yang di dalamnya mengandung kuncup-kuncup pengecap, yaitu papila filiformis, berbentuk seperti benang halus dan berada di seluruh permukaan lidah, berfungsi menerima rangsangan sentuhan serta pengecapan. Yang kedua, papila circumvallata, yaitu berbentuk bulat, tersusun seperti huruf V di belakang lidah. Pada lidah manusia, ini biasanya jumlahnya sekitar 8-14 buah. Yang berikutnya papila fungiformis, yaitu berbentuk seperti jamur, berada tersebar pada bagian sisi lidah, serta juga itu berada pada permukaan ujung lidah. Kita masuk ke bagian yang terakhir, yang kelima, indera pembau atau hidung. Indera pembau terdapat pada selaput lendir rongga hidung, didukung oleh kemoreseptor dan saraf olfaktori, yaitu saraf pembau. Rongga hidung ini bisa berfungsi karena bantuan dari tulang hidung serta tengkorak. Fungsi utamanya untuk menyebarkan udara, terutama oksigen dari bagian terluar tubuh tenggorokan menuju ke jaringan bagian paru-paru yang merupakan bagian akhir dari proses. Indera pembau dan bagian-bagiannya dapat kita lihat pada gambar ini. Fungsi utama indera pembau itu yaitu untuk bernapas, untuk penciuman, dan berhubungan dengan indera pengecap atau indera perasa. Hubungan antara indera pembau dengan indera pengecap dapat menaikkan selera makan. Meskipun indera pengecap terpisah dari penciuman, akan tetapi hidung mempunyai peranan yang penting tentang bagaimana cara lidah bisa merasakan rasa. Kelainan dan penyakit pada sistem koordinasi manusia ini meliputi beberapa bagian. Yang pertama, kelainan dan penyakit pada sistem saraf, diantaranya sakit kepala, radang saraf atau neuritis, amnesia, stroke, epilepsi, polio, dan lain-lain. Yang kedua, kelainan dan penyakit pada sistem endokrin atau sistem hormon, diantaranya penyakit Addison, sindrom Cushing, sindrom adrenogenital, trauma, hipotiroid, hipertiroid, dan lain-lain. Yang ketiga, kelainan dan penyakit pada indera penglihatan atau pada mata, diantaranya miopi, hipermetropi, astigmatisme, presbiop, hemeralopi, buta warna, dan lain sebagainya. Yang keempat, kelainan dan penyakit pada indera pendengaran atau telinga, diantaranya tuli, radang telinga tengah atau ototis media, mabuk perjalanan, dan lain-lain. Yang berikutnya, kelainan dan penyakit pada indera peraba atau kulit, diantaranya jerawat, eksim, skabies, dan lain-lain. Yang keenam, kelainan dan penyakit pada indera pengecap atau pada lidah, diantaranya mati rasa. Yang ketujuh, kelainan dan penyakit pada indera penciuman atau pada hidung, diantaranya kehilangan rasa bau atau anosmia. Dan demikianlah penjelasan yang bisa saya sampaikan pada bab kali ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.